Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulin Nihaya dengan NIM 31402100012 dari kelas A3 S1 Islam dan Disiplin Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sadu Zariah. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian sadu zariah, contoh sadu zariah, macam-macam kasus sadu zariah, dan kedudukan sadu zariah. Secara teori, sadu zariah ini tidak banyak dikenal, namun sadu zariah sangat mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Inti dari sadu zariah ini yaitu upaya pencegahan, di mana suatu perbuatan yang awalnya halal bisa menjadi haram. Apabila perbuatan yang bersifat halal itu ternyata menjadi perantara bagi terjadinya suatu perbuatan yang haram. Secara bahasa, sadu yaitu artinya menutup, mencegah, menghalangi. Dari kata-kata sadda, yasidu, saddan, kemudian zari'ah, artinya yaitu jalan, perantara, wasilah. Dari kata-kata zara'a, yazara'u, zar'an. Secara istilah, sadu zari'ah ini artinya melarang suatu zahirnya mubah, namun menjadi jalan menuju suatu yang haram. Atau melarang suatu secara zahir mubah, namun mengantarkan dan mengakibatkan pada mafsadah dan perbuatan haram. Dengan demikian, sadu zariah ini memiliki dua ciri-ciri, yaitu yang pertama secara zahir merupakan perbuatan halal atau mubah, yang kedua perbuatan halal itu menjadi pintu gerbang kepada perbuatan haram. Contoh dari sadu zariah, yang pertama yaitu menanam anggur. Menanam anggur itu hukumnya adalah boleh. Namun apabila kita menanam anggur untuk pemasok pabrik minuman keras, maka hukumnya menanam anggur itu menjadi haram. Yang kedua, bekerja di diskotik dan pelacuran. Bekerja di tempat yang haram, asalkan kita bisa menjaga diri dan perkataan yang berkaitan dengan hal-hal yang mubah, seperti menjadi juru parkir atau tukang kebersihan, maka hukumnya yaitu halal. Namun bila ditelaah bahwa pekerjaan kita itu berarti telah berpartisipasi kepada kemaksiatan, ditambah kita sendiri lama-lama akan terjadi pada jurang maksiat, maka hukum bekerja di tempat-tempat seperti menjadi haram. Kemudian chatting dengan lawan jenis. Bertegur sapa melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, pada dasarnya hukumnya halal. Namun apabila percakapan tersebut dikhawatirkan akan mengantarkan kepada pertemuan, lalu berduaan, maka chatting seperti itu menjadi haram. Selanjutnya, macam-macam kasus sadu zariah. Para ulama sepakat bahwa suatu perbuatan yang asalnya halal, namun mengakibatkan perbuatan haram, maka hukumnya adalah haram. Misalnya, hukum menghina sesembahan selain Allah. Sebenarnya, hukum menghina sesembahan selain Allah itu boleh-boleh saja. Namun, perbuatan itu bisa membuat orang kafir menjadi marah. Lalu, mereka balik menghina sesembahan orang Islam, yaitu menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hukum adik kakak tidur satu ranjang. Hukum asal dua saudara yang berlainan jenis tidur satu ranjang itu sebenarnya boleh. Kan hanya tidur. Namun, hal itu menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, meskipun adik kakak. Oleh karena itu, keduanya harus dipisah, diberi ranjang yang terpisah. Syukur-syukur diberi kamar sendiri-sendiri, untuk mencegah terjadinya perbuatan yang haram. Kemudian yang kedua, kasus yang fasnya dibatalkan. Ada beberapa perkara yang asalnya halal, menimbulkan perbuatan haram, namun terjadinya sangat jarang, sehingga kemungkinan itu tidak dianggap adanya atau mulghah. Misalnya yang pertama, hukum menanam anggur. Di antara tujuan orang yang menanam anggur, menyiapkan bahan dasar untuk minuman keras. Namun kebanyakan orang menanam anggur itu tujuannya untuk dikonsumsi secara halal. Oleh karena itu, menanam anggur hukumnya adalah tetap halal.
Kemudian membuat rumah yang saling berdekatan. Rumah yang saling berdekatan itu memang bisa menimbulkan terjadinya perzinahan. Namun itu amat jarang terjadi. Oleh karena itu, hukum membuat rumah yang berdekatan itu tetap mubah atau boleh. Kemudian naik ojek online. Orang naik kendaraan dengan berboncengan berhimpitan itu memang bisa menimbulkan perbuatan yang tidak diinginkan, seperti perzinahan. Namun hal itu jarang terjadi. Oleh karena itu, hukum naik ojek online itu hukumnya mubah. Nah, kemudian kasus yang mafsadahnya diperdebatkan. Ada kasus-kasus yang diperdebatkan, apakah mafsadahnya dianggap lebih kuat atau lebih lemah. Misalnya yaitu menjual hutang sebulan lalu, membelinya sebelum setahun. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2022, ada dua orang melakukan transaksi jual beli rumah seharga 100 juta. Dibayar tahun depan, yaitu tanggal 1 Januari 2023. Yaitu, misalnya namanya Pak Ahmad, dan pembelinya adalah Pak Banu. Namun, baru setengah tahun, yaitu tanggal 1 Juli 2022, dengan persetujuan kedua belah pihak, Pak Ahmad membeli rumah yang telah dijualnya dari Pak Banu seharga 90 juta, dibayar tunai. Lalu tanggal 1 Januari 2023, Pak Banu membayar hutangnya kepada Pak Ahmad, yaitu sebesar 100 juta. Mungkin transaksi itu membuat kita agak bingung, tapi hal itu bisa terjadi. Pernah sedikit rumit, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Imam Malik berpendapat transaksi seperti itu hukumnya haram, karena pada hakikatnya sama saja dengan praktikum riba, di mana Pak Ahmad memberikan pinjaman uang 90 juta pada Pak Banu, lalu Pak Banu mengembalikan uang itu menjadi 100 juta, dengan tenggang waktu setengah tahun. Jadi transaksi tersebut sebenarnya praktikum pinjam-meminjam uang, bukan jual-beli rumah. Inilah pendapat Imam Malik. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat lain. Transaksi itu tetap dihukumi sebagai jual beli, sehingga hukumnya adalah mubah atau tidak haram. Yang keempat yaitu kasus yang meninggalkan bid'ah. Ada kalanya suatu amal merupakan perbuatan yang sunnah, namun pada akhirnya menuntun pelakunya kepada perbuatan yang bid'ah. Contohnya, orang yang punya pilihan antara wudhu dengan air dingin atau air hangat. Pada cuaca sangat dingin, karena ingin memperoleh pahala yang lebih banyak, maka orang itu memilih air yang dingin. Pilihan orang itu sebenarnya sudah sesuai dengan sunnah, yaitu tetap menyempurnakan wudhu di saat yang susah. Namun dia lupa bahwa syariat justru menghendaki kemudahan bagi kita, bukan kesusahan. Selanjutnya, kasus yang hilah haram. Hilah merupakan cara cerdik sekaligus licik untuk mengurangi syariat. Misalnya supaya tidak bayar zakat mal. Ada orang yang punya emas senilai 85 gram yang merupakan misat zakat mal. Ketika hampir 1 tahun, yang merupakan haul zakat mal, orang itu menjual beberapa gram emasnya untuk menghindari zakat mal. Lalu setelah lewat beberapa hari, orang itu membeli beberapa gram emas lagi. Tujuannya yaitu menghindari zakat mal atas emas yang dia miliki. Perbuatan ini mubah, namun menjadi haram karena merupakan sebuah perbuatan yang licik, sama saja dengan mencurangi syariat. Kedudukan syahdu zari'ah. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan syahdu zari'ah. Apakah syahdu zari'ah ini merupakan sebuah dalil atau bukan? Malikiyah dan Hanabilah menerima syahdu zari'ah sebagai salah satu dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Di antara argumen pendapat ini, ada banyaknya isyarat dalam Al-Quran dan hadis mengenai syahdu zari'ah. Misalnya, Al-Quran melarang kaum muslimin mengejek sesembahan orang kafir, karena perbuatan itu akan membuat orang kafir membalas mengejek sesembahan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, karena perbuatan itu akan menjerumuskan kepada perzinahan. Sementara Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak menerima satu zari'ah sebagai dalil, karena sifat dari zari'ah sebagai sarana atau perantara. Sifat zari'ah itu tidak pasti, bisa halal, bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah, maupun makruh.
Kesimpulannya, para ulama berbeda pendapat dalam penggunaan al-Zari'ah sebagai salah satu pendekatan ijtihad dalam rangka penetapan hukum Islam sebagai perwujudan bahwa hukum Islam bertujuan untuk terrealisasinya kesejahteraan manusia. Inti dari satu zariah ini, upaya untuk melakukan pencegahan di mana suatu perbuatan yang awalnya halal bisa menjadi haram. Maka dari itu muncullah satu zariah yang menjadi perdebatan antar para ulama. Imam Al-Ghafari menyatakan bahwa Imam Malik menggunakan sadu zariah tidaklah seorang diri dan juga bukan khususiyatnya. Tetapi sebenarnya setiap ulama itu memakainya, hanya saja tidak dikatakan sadu zariah. Mereka menamakannya dengan ijma, seperti melarang penggalian sumur di tempat yang dijadikan lalu lintas orang-orang Islam, dilarang mencaci maki atau mencela makanan yang akan dimakan, dan mencaci patung yang menyebabkan orang kafir mencela Allah. Terima kasih atas penjelasan saya. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.